Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talon Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, masih di gunung yang sama yang dituju Hyuk-jin dan Sunhwa. Terdapat beberapa orang berkata, "Apa kalian dengar? Mereka bilang kejadian seperti di Jongno telah terjadi di seluruh dunia. Itu sungguh menyeramkan. Aku bahkan tak mau berpikir mengenai itu. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Temannya menanggapi, "Kudengar para monster administrator menengah itu telah membunuh orang dengan semena-mena, tapi polisi tak bisa berbuat apa-apa." "Ya, itu benar. Sampai-sampai peluru tak akan mempan pada makhluk menengah apapun itu," timpa temannya. Sedangkan wanita berjaket kuning berkata, setelah melihat monster slime, "Astaga, di sana ada satu monster. Haruskah kita mencoba menangkapnya dan menjualnya? Karena makhluk itu tidak berbahaya." Temannya menanggapi, "Jangan, lupakan saja. Jika semudah itu, menurutmu apa? Sung Shin akan memberikan uang kepada player itu." Jaket kuning menimpali, "Ah, iya benar. New Tech atau apapun itu pasti ada alasan kenapa harganya sangat mahal. Dan aku sudah hidup selama 50 tahun. Tapi ini pertama kalinya aku melihat dunia berubah begitu banyak." Namun tiba-tiba sekelebat melewati mereka. Jaket kuning berkata, "Hei, ada apa?" Temannya menimpali, "Ada sesuatu yang melewati kepala kita barusan." "Aku tak melihat apapun. Dan apa maksudmu? Ada sesuatu yang melewati kita," ucap jaket kuning dengan cemasnya. Sementara itu Hyuk-jin dengan berlari cepat, ia bergumam, "Apa? Di sana ada 3 wanita berusia 50-an sedang mendaki gunung. Mereka pasti korban dari kejadian itu." Setelah melihat Hyuk-jin berlari cepat dengan membawa pisau, wanita berjaket kuning dengan cepatnya mengeluarkan handphone untuk memanggil polisi. Sementara itu Hyuk-jin dengan cepatnya mencegah mereka untuk tidak berteriak. "Hei, kalian tetap diam. Ini berbahaya jika kau berteriak karena suara apapun bisa memancingnya. Jadi tetaplah tenang." Namun mereka tidak mendengarkan ucapan Hyuk-jin untuk tetap diam, tapi mereka berteriak, "Woi, cepat panggil polisi dan kita ayo lari karena dia punya pisau." Akan tetapi di saat mereka akan berlari, wanita berjaket kuning dikejutkan oleh sesuatu di belakangnya. Ternyata monster likantrop level 24 sedang bersiap menyerang wanita berjaket kuning. Sedangkan kawannya langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Tetapi wanita berjaket kuning yang bernama Myung-hee ambruk ketakutan. Namun tanpa diduga-duga Hyuk-jin langsung menolong Myung-hee. Lalu ia bergumam, "Aku mengikuti hawa haus darah yang sudah aku rasakan sejak kami tiba di gunung. Seperti yang diduga, orang ini muncul. Dan ini pertama kalinya aku bertarung tanpa trik. Tapi haus darah itu berasal lebih dari satu sumber. Rasanya seperti ada sesuatu yang jauh lebih hebat dari likantrop di luar sana. Tetapi di mana makhluk itu?" Setelah melihat pergerakan likantrop yang menyerangnya, Hyuk-jin menyadari Hawa membunuh yang lainnya. Ternyata monster lainnya ada di belakang likantrop. Lalu tanpa tinggal diam, Hyuk-jin menghindari serangan likantrop. Setelah itu Hyuk-jin menyerang monster di belakang likantrop. Ternyata monster lainnya yaitu rubah ekor 6 yang berlevel 27. Sebelum menyerang rubah ekor 6, Hyuk-jin mengaktifkan skill flash step sehingga pergerakan Hyuk-jin semakin cepat. Setelah sampai di dekat rubah ekor 6, Hyuk-jin kembali menggunakan skillnya yang bernama Excellent Strike untuk menambahkan daya serangannya. Setelah itu, pedang Hyuk-jin menusuk rubah ekor 6. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Rubah ekor 6 telah muncul." Lalu setelah menerima tusukan dari Hyuk-jin, rubah ekor 6 itu pun langsung melarikan diri setelah terluka. Sedangkan Hyuk-jin kembali bergumam, "Rubah ekor 6 merupakan monster sulit yang termasuk dalam kategori tipe roh dan mahir dalam steal dan penyergapan, serta sedikit mempunyai sihir roh. Tapi bukan berarti
Aku tidak tahu monster jenis apa ini, tapi kenapa dia muncul sekarang. Di lain tempat, tak jauh dari Hyukjin berada terlihat seseorang pendaki terputus tangannya yang telah diserang oleh monster likantrop. Di saat likantrop akan menyerang kembali orang itu, Sunhwa datang dan langsung mengaktifkan skill Taun, sehingga fokus likantrop tertuju ke Sunhwa. Di sini Sunhwa bergumam, "Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi monster ini. Waktu itu Opa yang menghadapinya sendiri. Jadi apa yang akan Opa lakukan kalau dia di posisiku?" Setelah menerima skill Taun, likantrop meraung keras dan itu berefek ke Sunhwa. Dalam hati Sunhwa ia berkata, "Teknik ini berhasil mengalahkanku terakhir kali dan membuat tubuhku gemetar sehingga aku tak bisa melakukan apapun kecuali bersembunyi. Tapi sekarang berbeda dan kali ini aku akan memburumu." Di saat likantrop menyerang Sunhwa, dengan cepatnya Sunhwa menahan serangan itu dengan menggunakan skill Perisai Platinum. Namun di sini Sunhwa memegang tangan likantrop itu. "Sekarang aku bisa menghadapinya. Opa pasti sudah tahu bahwa aku bisa menangani serangannya. Dan yang harus kulakukan sekarang adalah menahan dia dan aku takkan melepaskannya." Akan tetapi cengkraman Sunhwa tidak dapat menahan kekuatan likantrop. Dan tangan yang dicengkram Sunhwa kini dihempaskan. Lalu dengan cepatnya likantrop itu akan menyerang kembali Sunhwa. Tetapi dengan cepatnya Hyukjin menusuk likantrop dengan skill Flash Step. Setelah itu Hyukjin melepaskan pedangnya dan memerintahkan Sunhwa mengakhiri hidup likantrop itu. Lalu bam! Tinju Sunhwa menghantam perut likantrop dan seketika likantrop itu mati. Di saat Hyukjin mencabut pedangnya di mulut likantrop, ia melihat korban dari rubah ekor 6. Ada korban karena ada rubah ekor 6 yang tak disangka-sangka. Sebari menghampiri korban itu, Hyukjin berkata, "Beristirahatlah dengan damai. Dan kasus pembunuhan di Gunung Inwang ini dalam kehidupanku dulu, pemerintah saat itu mengumumkan bahwa mereka berhasil memusnahkan likantrop yang menyebabkan insiden ini. Namun mereka tidak berhasil menemukan pelaku utamanya, yaitu rubah ekor 6, dan mereka gagal membunuhnya karena monster tipe roh akan sulit untuk dibunuh dengan tingkat teknologi saat ini. Jadi mereka berburu-buru mengumumkan keberhasilan mereka. Sedangkan rubah ekor 6 adalah lambang rubah yang cerdik dan licik yang terampil dalam melarikan diri. Tapi dia sekarang terluka, jadi tidak mungkin bisa lari terlalu jauh. Sementara itu tak jauh dari Hyukjin terlihat Myung-hye sedang ketakutan setelah di hadapannya terdapat rubah ekor 6 yang bersiap menyerangnya. Lalu setelah mengetahui posisi dari rubah ekor 6, Hyukjin bergegas pergi ke tempat tersebut. Mereka tidak jauh dari sini. Dan juga rubah itu perlu memakan manusia untuk menyembuhkan lukanya yang aku timbulkan, terutama bagian jeroannya. Sementara itu di saat akan mengambil jeroan Myung-hye, dengan cepatnya Hyukjin melancarkan tebasannya. Namun rubah itu dapat menghindarinya. Lalu sebari melihat luka bekas dari sayatan rubah ekor 6 di tubuh Myung-hye, Hyukjin bergumam, "Sudah kuduga luka itu, dan itulah sebabnya ia menyerang pejalan kaki yang melarikan diri. Sudah jelas dari luka di perutnya bahwa ia mencoba memakan isi perutnya, tapi ia tidak memiliki cukup waktu untuk memakannya. Sekarang yang ada di hadapanku saat ini adalah double Janjer yang diciptakannya. Jika yang ini adalah tubuh yang sebenarnya, ia pasti sudah memakan pendaki itu tanpa banyak waktu lagi. Dan sekarang sebenarnya tubuh aslinya di mana?" Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.